Selamat pagi pemirsa. Publik di tanah air hingga kini masih sangat berharap Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK tetap gahar mencegah korupsi sejak dini. Publik tidak mau KPK berubah menjadi macan ompong yang tidak lagi ditakuti karena terlihat garang tapi tidak mampu menggigit. Seperti yang tampak dalam sikap KPK mengatasi keengganan para penyelenggara negara menyampaikan laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN. Hingga awal Desember 2024 masih ada 52 dari 124 pejabat di Kabinet Merah Putih yang belum melaporkan harta mereka. Pemirsa, inilah editorial Media Indonesia di hari ini Jumat 10 Januari 2025 dengan tema Cegah Korupsi, Jangan Cuma Basa-Basi bersama saya Leonard Samosir. Dan Anda semua para pemirsa juga bisa ikut menyatakan pendapat Anda nanti dengan menelepon 021 583 99 100. Dan pemirsa, pagi ini telah hadir bersama saya, anggota Dewan Redaksi Media Group, Gaudensius Suhardi. Bang Gauden, selamat pagi. Selamat pagi, Leon. Sehat-sehat, Bang? Harus sehat ya. Harus sehat ya. Ini saya bertanya nih bukan basa-basi loh, nanya betulan. Karena kita akan membahas editorial yang diberi judul Cegah Korupsi, Jangan Cuma Basa-Basi. Walaupun kita melihat KPK mengumumkan LHKPN yang masih tertunggak, tapi kan tidak pernah ada sanksi untuk yang menunggak. Bagaimana tuh, Bang? Ya, memang kewajiban melaporkan harta kekayaan penyelenggara negara itu kan selama ini basa-basi aja ya. Formalitas. Karena memang di dalam Undang-Undang 28 tahun 1999 itu kan di pasal 5 itu ada disebutkan tentang kewajiban penyelenggara negara itu untuk melaporkan harta kekayaannya sebelum, selama, dan setelah menjabat. Nah, kewajiban melaporkan pada saat menjabat itu minimal 3 bulan setelah menjabat itu wajib melaporkan harta kekayaannya. Itu artinya para pejabat pemerintahan Prabowo akan melaporkan kewajiban itu terakhir pada 21 Januari 2024. Karena dilantik 20 Oktober ya? Ya, faktanya sampai hari ini masih ada 34 orang yang belum melaporkan. 34 orang ini menteri ya? Ya, ada menteri, ada yang wakil menteri dan kepala badan ya. Nah, persoalan kedua, walaupun patuh melaporkan, tetapi isi laporannya itu amburadul. Tidak akurat? Tidak akurat, ngaco gitu kan. KPK pernah mengungkapkan ada pejabat penyelenggara negara yang melaporkan hartanya memiliki mobil Fortuner seharga 6 juta. Mana ada mobil harga 6 juta. Kan? Itu mungkin typo, Bang. Salah ketik, lupa memasukkan 00-nya. Itu menurut pimpinan KPK, bahwa itu amburadul. Persoalan yang ketiga seperti juga yang disebutkan tadi itu, memang tidak ada sanksi yang membuat jera orang untuk harus melaporkan harta kekayaannya. Karena sanksinya sanksi administratif. Yang memberikan sanksinya itu atasannya langsung. Atasannya langsung sudah sibuk juga dengan urusan laporan harta kekayaan. Bagaimana kita berharap bahwa pelaporan LHKPN itu mampu mencegah KKN di Republik ini. Tapi kalau di dalam editorial kan juga mengatakan bahwa sebetulnya ini juga berpulang kepada kemauan termasuk DPR. Bagaimana kemudian aturan menyerahkan LHKPN itu mirip-mirip basa-basinya dengan rencana untuk membuat undang-undang perampasan tindak pidana hasil korupsi. Itu bagaimana, Bang? Ya, kewajiban melaporkan harta kekayaan itu kan sejak 1999. Udah seperempat abad. Seperempat abad juga kita ketahui di mana kelemahannya. Kelemahannya itu pada aturan undang-undang yang tidak memberikan sanksi apa-apa. Mestinya kalau tahu kelemahannya, atasin dong. Tetapi problemnya yang bisa mengatasi ini adalah mereka yang membuat undang-undang dan mereka pula yang berkewajiban untuk melaporkan harta dan kekayaannya. Oke, kita akan bahas, Bang Gaudens dan pemirsa, nilai editorial Media Indonesia untuk hari ini, Jumat 10 Januari 2025, Cegah Korupsi, Jangan Cuma Basa-Basi. Cegah korupsi, jangan cuma basa-basi.
Publik di tanah air hingga kini masih sangat berharap Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK tetap gahar mencegah korupsi sejak dini. Publik tidak mau KPK berubah menjadi macan ompong yang tidak lagi ditakuti karena terlihat garang tetapi tidak mampu menggigit. Rakyat tidak mau KPK terlihat kuat dan galak tapi sebenarnya tidak bertenaga dan jinak. Itu seperti yang tampak dalam mengatasi keengganan para penyelenggara negara menyampaikan laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN mereka. Hingga awal Desember 2024, masih ada 52 dari 124 pejabat mulai dari kepala lembaga, wakil menteri, wakil badan, utusan, penasehat, hingga staf khusus presiden di Kabinet Merah Putih yang belum melaporkan harta mereka. Mereka yang enggan untuk terbuka itu, suka atau tidak suka, adalah bagian para elit. Mereka adalah kelompok masyarakat yang terpilih untuk menjadi pemimpin bangsa. Ada kesan mereka menyepelekan dan melalaikan ketentuan untuk melaporkan harta. Padahal, sudah sejak 1999, Indonesia mewajibkan penyelenggara negara untuk membuka harta mereka. Selain itu, mereka juga harus bersedia diperiksa kekayaan mereka baik sebelum, selama, dan setelah menjabat. Akan tetapi, justru sebagian kelompok terpilih itu yang mengingkari ketentuan tersebut. Selain itu, ada juga yang memilih mengakali laporan hanya demi menggugurkan kewajiban supaya dianggap telah menyerahkan laporan harta mereka. Sehingga masih ada yang berusaha mengakui mobil mereka papan atas yang mestinya senilai lebih dari 400 juta rupiah tetapi dibuat seharga 6 juta rupiah atau setara sepeda motor bekas. Bahkan pada 2021 diperkirakan 95% LHKPN yang diserahkan para pejabat tidak akurat. Mayoritas pejabat negara masih berupaya menyembunyikan harta kekayaan mereka, entah itu harta berupa tanah, bangunan, rekening bank, sampai investasi lain. Yang jadi persoalan, tangan, kaki, mulut, dan seluruh indera KPK juga terikat. KPK seakan memang tercipta untuk menjadi macan ompong. Karena aturan kewajiban menyerahkan LHKPN tanpa diikuti adanya ketentuan soal sanksi pidana. Juga tidak ada ketentuan yang bisa menjerat mereka-mereka yang sekadar menggugurkan kewajiban melaporkan LHKPN tetapi menyembunyikan kekayaan mereka. KPK boleh saja membuat sistem yang mempermudah para pejabat untuk melaporkan harta mereka. Akan tetapi, upaya itu tidak akan maksimal sepanjang tidak ada niatan baik para penyelenggara negara untuk siap menjadi teladan sebagai penyelenggara negara yang bersih dan terbuka. Apalagi kalau kewajiban itu disetarakan dengan kesukarelaan tanpa ada sanksi. Tetapi, menantikan perubahan secara aturan mungkin juga akan sia-sia. Pemikiran tentang sanksi yang lebih tegas bagi mereka yang melalaikan keharusan melaporkan harta juga tidak akan terlalu dinantikan untuk terwujud. Pasalnya, publik sudah melihat sendiri niat setengah hati para anggota dewan untuk membahas rancangan undang-undang tentang perampasan aset. Sehingga pilihan ada di KPK. Bisa saja bertahan menjadi macan ompong atau menjadi macan sesungguhnya dengan membuka data siapa saja penyelenggara negara yang tidak kunjung melaporkan LHKPN di saat usia pemerintahan ini sudah berusia hampir 100 hari. Ungkap juga mereka yang berusaha mengakali laporan harta mereka secara tidak masuk akal. Yakinlah, publik pasti mendukung dan jalan menuju pemerintah bersih bisa kian lempeng. Juga pencegahan korupsi bisa menemukan tempat serta tidak cuma basa-basi. Sudah lama sebetulnya Bang Goden, bukan hanya kita ya, sekian orang mengatakan atau membicarakan soal LHKPN yang tidak ada sanksi yang lebih keras kalau tidak menyerahkan dengan lengkap dan akurat. Lalu apa gunanya nih kita bicara begini? Ini sudah berpuluh-puluh kali, mungkin sering sekali Bang. Ya, gunanya tentu sangat penting ya. Karena apa? LHKPN itu salah satu alat ukur untuk mengetahui apakah seorang pejabat itu benar-benar patuh kepada sumpah jabatannya. Dari pertambahan harta kekayaan itu bisa dianalisis oleh KPK apakah ada sesuatu di balik penambahan kekayaan tersebut. Mencurigakan gitu ya? Mencurigakan atau tidak gitu kan. Akan tetapi selama ini KPK itu selalu kecolongan gitu. Kecolongan? Ya, kecolongan. Kenapa itu? Kalau terungkap di publik itu karena kasus apa, baru ketahuan bahwa di dalam laporan harta kekayaannya itu banyak yang tidak benar. Ada berbagai kasus tuh ya. Dulu siapa? Rafael Alun ya kalau nggak salah ya? Ya, itu antara lain. Masih banyak kasus lainnya. Jadi KPK selalu kecolongan. Itu dengan demikian kita berharap KPK itu benar-benar tegas gitu kan, tegas
dan strike di dalam mengelola LHKPN ini. Jangan menjadikan LHKPN ini sebagai formalitas karena perintah undang-undang. Itu mestinya jadi bahan dasar di dalam menganalisis apakah seorang pejabat itu sebelum, selama, dan setelah menjabatnya itu benar-benar orang bersih atau tidak. Masalahnya kembali Bang, kalau undang-undang KPK tidak mengatur soal LHKPN yang memiliki sanksi yang lebih keras, kan kita berharap kepada pemerintah dan DPR sebagai pembuat undang-undang untuk mengubahnya. Tapi tadi Bang Gauden sudah katakan bahwa kemungkinan mereka berdua ini pembuat undang-undang pun khawatir bahwa LHKPN yang akurat bisa menjerat mereka. Tapi kita akan harus jeda dahulu. Bang Gauden dan pemirsa tetaplah bersama kami. Editorial Media Indonesia segera kembali. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR Code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda, daftarkan data diri, serta pilih paket berlangganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial @Media Indonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa, dan sekarang kita akan mendengarkan juga Bang Gauden pendapat dari pemirsa Metro TV. Kita sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV di Jambi, ada Pak Ramadan. Pak Ramadan, selamat pagi. Selamat pagi Pak Leo, Pak Gauden. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cegah korupsi, jangan cuma basa-basi. Ya. Pak Leo dan Pak Gauden sudah puluhan kali bicara di Metro ini tentang korupsi, tapi dari periode ke periode semakin rusak terus. Kalau saya mengatakan rusak, karena yang tidak ada kaitannya negara itu ditonjol-tonjolkan, apalagi sekjen PDI Perjuangan. 300 triliun yang dikorupsi itu Pak Leo, 50 tahun APBD Jambi itu dihukum cuma 6,5 tahun. Jadi pengelola negara ini, pemerintah dan DPR melihat situasi ini sengaja, kalau saya mengatakan sengaja membuat air ini keruh, dan itu kalau saya kutip dari pembicaraan pendapat Pak Mahfud, kalau korupsi dibuat main-main, mencegah, cegahnya dibuat basa-basi, yang menakutkan adalah kalau nanti Sumatera minta sendiri, karena APBN itu 62% dari Sumatera. Jadi mengelola negara ini, kepada siapa lagi kita mengadu Pak Leo dan Pak Gauden? Mengelola negara ini kok semau-maunya, sengaja dibuat keruh seperti ini. Sepertinya sengaja, bukan tidak mampu, tapi sengaja dibuat riuh seperti ini. Sengaja keruhnya air itu, para petinggi-petinggi itu menangguk di air keruh. DPR, pemerintah, sama saja melihat negara ini. Saya hanya mengingatkan kita dalam keadaan bahaya mengelola negara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ramadan dari Jambi untuk pendapat Anda. Selamat pagi Pak. Pemirsa, ini Pak Ramadan mungkin menjadi perwakilan dari perasaan banyak orang bangsa Indonesia, Bang Gauden, bahwa ya ini memang disengaja basa-basi memberantas korupsi, salah satunya LHKPN diwajibkan tapi tidak ada sanksi yang keras kalau tidak memberikannya. Bagaimana Bang? Ya, kita masih punya harapan ya bahwa pemerintahan Prabowo ini tidak hanya berbicara tentang pemberantasan korupsi, tetapi terlihat di dalam tindakannya untuk melihat apakah serius atau tidak menindak korupsi itu
tunggulah tanggal 21 Januari kan. Per hari ini masih 34 orang yang belum melaporkan harta kekayaannya. Apakah di 21 Januari nanti masih tidak melaporkan dan apa tindakannya, itu yang ditunggu masyarakat. Sehingga kita masih memberikan masih bolehlah berharap ya. Presiden Prabowo ini tegas untuk memberantas korupsi. Bang, tapi kan sebetulnya ya kalau kembali lagi ke alasan awal, kalau undang-undang itu mewajibkan, mau tidak mau, entah itu presiden, entah siapapun atasan langsung, kan harus menjalankan undang-undang, Bang. Undang-undangnya saja yang diubah begitu loh. Ya, problemnya itu kan di Republik ini undang-undang itu kan dibuat untuk dilanggar ya. Jadi tidak ada kewajiban yang datang dari dalam diri untuk tetap tegak lurus pada undang-undang. Tadi saya sebutkan pasal 5 di Undang-Undang 28 1999 tentang kewajiban penyelenggara negara untuk melaporkan harta dan kekayaannya dan juga mengumumkannya. Kemudian di dalam peraturan KPK juga ada kewajiban selama 3 bulan untuk melaporkan. Kemudian KPK itu punya kesempatan 60 hari untuk melakukan verifikasi. Dan kalau tidak lengkap gitu, orang yang diverifikasi itu punya waktu 30 hari untuk memperbaikinya. Kalau tidak diperbaiki, maka masuk di dalam kategori tidak melaporkan harta kekayaannya. Sanksinya menurut undang-undang yang ada itu kan sanksi administratif. Kalau di Kementerian Keuangan, setahu saya ada keputusan Menteri Keuangan yang berlaku untuk internal mereka. Kalau tidak melaporkan harta kekayaan ke KPK itu sanksi antara lain itu dipotong tunjangan dipotong gitu. Tunjangannya dipotong. Ya, itu antara lain ya. Selain sanksi lain. Nah, mungkin para pimpinan lembaga kementerian bisa mengadopsi cara yang dilakukan di Kementerian Keuangan. Akan tetapi cara seperti ini kan parsial ya. Mestinya undang-undang yang diperbaiki. Akan tetapi kita berharap undang-undang diperbaiki itu kan sama seperti berharap matahari terbit di barat gitu kan. Karena apa? Karena yang membuat undang-undang itu adalah penyelenggara negara juga gitu. Iya. Jadi apa Bang jalan keluarnya Bang? Apakah memang kemudian akhirnya kita sebagai rakyat hanya bisa berhenti bertanya, menyuarakan, berteriak seperti ini, atau seperti apa? Ya, jalan keluar paling efektif itu jangan pernah berhenti bersuara tentang kelakuan para penyelenggara negara. Kita sangat mengharapkan para penyelenggara ini baik-baik saja dan harus baik dan patuh kepada undang-undang. Mengapa harus patuh? Karena di dalam konstitusi dikatakan Indonesia berdasarkan negara hukum gitu. Masih ya? Ya, karena negara hukum, mestinya hukum itu menjadi panglima dan itu menjadi panduan perilaku seluruh penyelenggara negara. Tapi faktanya kan jauh panggang dari api. Nah itulah. Kita harus jeda lagi, Bang Golden, dan pemirsa tetaplah bersama kami. Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami. Kita di bagian akhir diskusi kita pagi ini. Bang Godens, kalau saya terus terang masih amat sangat percaya Presiden Prabowo bukan hanya bicara, tapi akan melakukan tindakannya melawan korupsi. Salah satunya adalah dengan menghormati LHKPN ini. Bagaimana Bang? Ya, saya juga berharap seperti itu ya. Tapi kan kita tunggu tanggal 21 Januari. Apakah akan ada sanksi atau tidak. Dan apakah ada pembantu presiden yang berani melawan kehendak baik presiden. Itu problemnya. Tetapi yang hendak kita katakan, mestinya LHKPN ini menjadi alarm awal untuk KPK menegakkan terkait dengan pemberantasan korupsi. Mengapa, pertanyaannya kan mengapa ada LHKPN? Kalau kita lihat sejarah reformasi, memang kehendak rakyat pada saat itu agar tercipta pemerintahan yang bersih, bebas dari KKN. Salah satu cara untuk menegakkan pemerintahan yang bersih itu adalah hartanya dilaporkan. Tetapi fakta kemudian kan banyak sekali pejabat yang
tidak melaporkan harta kekayaannya tapi tidak diapa-apakan. Banyak yang melaporkan tapi amburadul juga tidak diapa-apakan. Itu artinya apa? LHKPN itu hanyalah formalitas. KPK jadinya macan ompong terkait dengan penegakan ketentuan terkait dengan LHKPN ini. Iya. Tapi apapun itu kita tetap dorong ya Bang ya supaya LHKPN ini segera dilengkapi khususnya oleh pembantu presiden ya. Dan tidak hanya itu, kita juga mendorong KPK untuk benar-benar menjadi macan, tidak ada ompongnya. Kita doakan supaya KPK tidak menjadi kucing, tapi menjadi macan yang giginya amat sangat tajam. Bang Gaudens, terima kasih sudah hadir di tempat ini. Selamat pagi Bang. Pagi loh. Pemirsa, publik berharap KPK mampu mengungkap mereka yang berusaha mengakali LHKPN secara tidak masuk akal. Yakinlah publik pasti mendukung dan jalan menuju pemerintah bersih bisa semakin lempeng. Dengan begitu pencegahan korupsi bisa menemukan tempat dan bukan cuma basa-basi. Saya Leonard Samosir berterima kasih Anda sudah menyimak editorial Media Indonesia itu pagi ini. Terus jaga kesehatan Anda, terus jaga nurani Anda. Selamat pagi, sampai jumpa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.